wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Dan di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian yang saya teliti. Tentang judul penelitian saya, keefektifan model pembelajaran group evaluation berbantuan media ular tangga terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 SMA MAN 10. Dan saya akan menjelaskan tentang fenomena model pembelajaran berbantuan media ular tangga. Di sini ada berbantuan media ular tangga membuat siswa lebih memahami materi yang telah diajarkan, bertanggung jawab dalam belajarnya maupun dalam berkelompok, serta meningkatkan rasa percaya diri, dan masing-masing siswa mempunyai kesempatan dan sama menjadi kelompok yang terbaik dan memecahkan masalah. Dan di sini juga ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah proses pembelajaran masih banyak yang hanya mendengar, mencatat, dan mendiam atau kurang aktif. Siswa kurang menyimak atau memperhatikan materi pelajaran pada saat proses pembelajaran di kelas, dan keaktifan siswa kelas 10 dalam proses pembelajaran juga sangat kurang. Keterampilan guru pada proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi masih menggunakan metode ceramah yang kurang bervariasi. Hasil belajar ekonomi masih rendah. Hal ini dibuktikan bahwa pada siswa kelas 10 SMA MAN 10 menunjukkan bahwa dari 100 siswa hanya 5% yang KKM dan 45% tidak KKM. Dan di sini juga ada rumus-rumus masalah. Yang pertama, apakah rata-rata hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA MAN 10 setelah pembelajaran group investigation sama dengan KKM sebesar 75? Yang kedua, apakah ketuntasan klasikal pada hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 SMA MAN 10 setelah pembelajaran group investigation melebihi 80%. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 sebelum dan setelah pembelajaran group investigation di SMA? Dan di sini juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk mengetahui ketercapaian KKM pada rata-rata hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 setelah pembelajaran group investigation di SMA MAN 10. Yang kedua, untuk mengetahui ketuntasan klasikal pada hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 setelah pembelajaran group investigation di SMA MAN 10. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 sebelum dan setelah pembelajaran group investigation di SMA MAN 10. Dan di sini juga ada manfaat penelitian, manfaat teoritis dan praktis untuk siswa, guru, dan peneliti. Dan di sini juga ada kajian teoritis. Yang pertama, model pembelajaran group investigation. Bahwa dalam penggunaan model group investigation, setiap kelompok akan belajar melakukan investigasi sesuai dengan masalah yang mereka pilih. Sesuai dengan pengertian tersebut, diketahui bahwa model group investigation adalah pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa, sehingga tentu akan membangkitkan semangat serta motivasi mereka untuk belajar. Suprijono. Di sini juga ada media ular tangga. Alfandi menyebutkan bahwa media pembelajaran permainan ular tangga merupakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan permainan tradisional. Permainan ular tangga disesuaikan dengan karakteristik siswa dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan di sini juga ada hipotesis penelitian.
Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 sebelum dan sesudah pembelajaran group investigation di SMA MAN 10. Dan di sini juga ada hasil belajar ekonomi. Menurut Suedidarto Dalang Purwanto, hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kemudian menurut Abrahan, ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah di kehidupan manusia dengan cara meningkatkan sumber-sumber ekonomi berdasarkan teori dan prinsip ekonomi serta efektif dan efisien. Dan di sini juga ada tentang pendekatan metode penelitian. Di sini ada pendekatan dan metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain. Caranya yaitu dengan cara membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberi treatment dengan satu kelompok pembandingan yang tidak diberi treatment. Di sini juga ada rumus-rumusnya. Rumus masalah, populasi, instrumen, kelas eksperimen, kelas kontrol, uji instrumen data, uji prasyarat, uji hipotesis, dan hasil. Dan di sini juga ada kerangkanya, kerangka berpikir. Di sini juga ada identifikasi masalah yang tadi saya jelaskan tadi, dan juga rumus masalah yang tadi saya jelaskan tadi. Dan di sini juga instrumen, saya pakai butir soal tes. Dan di sini juga ada populasi. Populasi itu semuanya siswa kelas 10 SMA MAN 10. Di sini juga ada uji instrumen. Saya pakai uji validasi dan uji reliabilitas. Dan di sini juga ada uji prasyarat. Saya pakai uji normalitas dan uji homogenitas. Dan di sini juga ada uji hipotesis. Saya pakai one sample test, one sample binomial, dan independent sample test. Dan di sini juga ada data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan data hasil belajar kelas kontrol. Dan di sini juga ada hasilnya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.